di dalam diri Nasdem pun, ya katakanlah Pak Surya Paloh, ada kekhawatiran karena kita pernah mengusulkan dulu di sini kalau Anies itu ingin membesarkan Nasdem dan Nasdem ingin jaya, bisa jadi Pak Surya Paloh ini juga takut kalau Anies ini jadi presiden, jangan-jangan dia betul-betul jadi ketua umum. Nah, masuknya ke Paramadina itu ngerebut jabatan Yudi Latif. Bagi saya itu nyureng. Yayasan itu menganulir kemenangan Yudi Latif untuk kemudian diberikan kepada Anies. Yayasan itu ada diantaranya itu Anies bilang itu pamannya, ada menyebut nama. Anies bilang itu pamannya, ada menyebut nama. Itu bukan barang baru di keluarga kita. Di keluarga kita ini bukan hal yang aneh apabila satu orang melakukan sebuah kegiatan dan tidak bisa diceritakan pada yang lain. Tapi itu urusan kita. Sementara kan Pak Surya itu sekarang kepingin sekali ya penerusnya. Yang pertama itu kan putranya sendiri kan. Buat Surya Paloh kan yang penting menyelamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang, itu dia akan ke Anies. Sekarang kan dia udah lihat nih kok nampaknya tambah jauh ini menjadi capres ini. Nah itu kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies ini. Bilang cuma presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya, ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu. Ya kalau itu betul-betul terjadi, Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok setelah lihat bahwa Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Kira-kira begini, saya tidak mencalonkan Anies, tidak mendukung Anies itu bukan karena saya yang mau, tetapi dari segi threshold memang tidak mencukupi. Jadi ini akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Terus minta izin pada saya untuk meninggalkan kantor karena ingin memimpin Paramadina. Yayasan itu menganulir kemenangan Yudi Latif untuk kemudian diberikan kepada Anies. Jadi apa? Bagi saya itu marah saya mendengar itu. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem Peter F. Gonta di akun Instagramnya. Jangan-jangan salah satu yang dibicarakan antara Surya Paloh dengan Pak Luhut di London itu bagaimana cari jalan Anies tidak menjadi calon presiden bukan karena kesalahan Nasdem, karena ada persoalan tidak mencapai 20%. Ini kan bisa diciptakan. Bisa jadi Pak Surya Paloh ini juga takut kalau Anies ini jadi presiden, jangan-jangan dia betul-betul jadi ketua umum. Di balik pertemuan Luhut dan Surya Paloh di Eropa, beliau secara konsisten memilih berani untuk bagaimana beliau memberikan ruang kepada anak-anak bangsa untuk hal yang sangat besar. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Boleh-boleh saja. Dia takut sendiri sama idenya. Kalau gue dorong Anies nanti dia jadi ketua umum. Gue jadi apa? Itu pula masalahnya kan. Padahal partai ini gue yang awali, gue yang biayai, gue yang bangun, gue yang pidato sana sini. Ada kekhawatiran seperti itu. pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan di London yang belum lama ini dibagikan Peter F. Gonta yang kini telah dihapus sempat menimbulkan beragam persepsi. Salah satunya kemungkinan Ketua Nasdem itu berdamai dengan Jokowi, lalu menumbalkan Anies Baswedan. Dikutip dari channel YouTube Total Politik, kader Partai Nasdem Sulvan Lindan menyebutkan pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan di London itu merupakan hal yang tidak lumrah. Hal itu mengingat riwayat hubungan keduanya yang sempat memanas. Ia menduga bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut bersama dengan Dewan Pakar Nasdem Peter F. Gonta kemungkinan bukan pertemuan biasa. Kemungkinan besar ada hal-hal krusial yang dibicarakan, terutama soal Anies Baswedan dan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pertama, latar belakang sangat sulit Pak Luhut untuk ketemu dengan Pak Surya. Baik dari cerita Panda, saya juga ada pengalaman dan bahkan itu sangat keras pukul-pukulan meja. Itu kan sangat tidak mungkin. Kemudian itu ketemu hanya ngopi-ngopi biasa atau ada hal yang dibicarakan. Pertama yang ngatur Peter Gonta yang kita tahu kan dia Dewan Pakar Nasdem dan dekat dengan keduanya.
Ya saya kira pasti ada pembicaraan, ucapnya seperti yang dikutip pada Rabu 18 Januari. Menurut analisisnya bahwa pertemuan itu ada kemungkinan membicarakan perihal hubungan Surya Paloh yang kini rumornya merenggang dengan Jokowi pasca deklarasi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk 2024. Sebab menurut Sulvan, Surya Paloh bukan tipe yang bisa jauh dari presiden. Karena Pak Surya Paloh ini meski kalau pidato tidak ada persoalan, tapi batin kan pasti ada persoalan. Terutama persoalan bagaimana dia yang dekat dengan Pak Jokowi ada jarak. Bagaimana biasanya bisa ditelepon baru kering sudah diangkat, tiba-tiba 10 kali pun sekarang tidak diangkat. Ceritanya, Bung Surya ini bukan tipe aktivis dari bawah. Beda, kalau orang pergerakan diabaikan presiden biasa saja. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh ndak siap. Saya tahu betul ndak siap dijauhi presiden. Mungkin bilang ke Peter untuk menemukan dengan Opung Luhut. Mungkin ya. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Nah, yang tahu ini kan orang itu bertiga. Tapi kalau saya lihat bagaimana membuka hubungan kembali antara Surya Paloh dengan Jokowi, duganya. Ia pun menyebut bila benar Surya Paloh tengah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Presiden Jokowi, skenario terburuknya adalah Anies Baswedan batal dicalonkan sebagai capres. Di media sosial ada yang bilang Surya Paloh siap melepas Anies Baswedan asal yang minta Jokowi. Ini aneh karena Pak Jokowi tidak mungkin meminta itu. Dan Surya Paloh tanpa diminta pun bisa belok karena Demokrat hingga saat ini belum selesai, ungkapnya. Mungkin ini kata Surya Paloh, saya tidak mencalonkan Anies, mendukung Anies bukan saya yang mau, tapi dari segi threshold tidak mencukupi. Meski sebetulnya jalan untuk mencukupi ada, asal mencalonkan AHY jadi wapres. Tapi kan sampai hari ini kan keras, tidak AHY dan dari awal soal wapres diserahkan Anies. Padahal dia tidak bisa memutuskan sampai sekarang. Nah, kemungkinan Anies dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Wah, ini dealnya luar biasa kan? Ungkapnya. Bila Anies Baswedan tidak jadi diusung, jalan Surya Paloh mendekat ke istana bakal lebih mudah, meski tentu tidak akan seerat dulu. Kalau Anies nggak maju, Surya Paloh bisa mendekat ke istana. Kalau dia mau mendekat ke Jokowi, ya harus dilakukan meninggalkan Anies. Buat Surya Paloh yang penting menyelamatkan diri dulu lah. Anies itu soal kedua, kecuali Anies bisa betul-betul menang. Sebab sekarang dia lihat makin jauh ini Anies menjadi capres. Situasi politik saat ini dilihat ada pertemuan Demokrat dan Gerindra, kemudian PKS juga begitu. Ini makin jauh ini jaraknya beberapa partai dengan Nasdem. Ini yang membuat dia makin ragu dengan pencapresan Anies tersebut, ujarnya. Dikutip dari Detik.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang sempat bertemu dengan Menko Marinvest Luhut bin Sarpanjaitan di Eropa pada Desember 2022 lalu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno juga menilai pertemuan keduanya bisa berkaitan dengan renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh. Satu hal yang pasti bahwa pertemuan kedua tokoh ini selalu dikaitkan dengan upaya menemukan titik temu di tengah isu retaknya hubungan SP dengan istana. Konteksnya di situ, apapun judulnya, LBP adalah replika politik pemerintah saat ini yang selalu muncul di berbagai kebutuhan politik. Kata Adi Prayitno saat dihubungi 18 Januari. Selain itu, Adi Prayitno juga menilai bahwa ada dua hal yang minimal dibicarakan keduanya, yakni berkaitan dengan pencapresan dan isu reshuffle. Dia menyebut dua isu tersebut yang membuat hubungan Jokowi dan Surya Paloh ini renggang. Pasti ada yang dibicarakan secara spesial, minimal dua hal, yakni soal pencapresan dan isu reshuffle. Dua isu yang membuat hubungan SP dan istana renggang, ujarnya. Lebih lanjut, Adi memastikan pertemuan Surya Paloh dan Luhut pastinya bukan tiba-tiba terjadi. Dia berpendapat pembicaraan itu pasti muncul karena hubungan Nasdem dan istana yang sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya, memang sempat diberitakan Surya Paloh sempat bertemu dengan Luhut bin Sarpanjaitan pada Desember 2022 di Eropa.
Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan terungkap lewat politikus Partai Nasdem Peter F. Konta di Instagram Jumat 13 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh terlihat mengenakan setelan serba hitam sedangkan Luhut memakai jas bernuansa gelap. Keduanya terlihat mengobrolkan sesuatu. Namun Sekjen Nasdem Joni G. Plate mengungkapkan awal mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 tersebut.